Selalu ingin menolong orang lain, tapi diri sendiri menderita. Apakah kamu termasuk? Aku tahu bahwa kamu suka menolong, tapi Tuhan gak ingin kamu terus melukai dirimu sendiri. Superhero syndrome. Ya, itulah istilah atau sebutan ketika menolong orang lain justru membuatmu menderita. Superhero syndrome adalah pola perilaku di mana seseorang merasa harus selalu menolong orang lain, bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri. Orang dengan sindrom ini sering merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan, kesuksesan, atau masalah orang lain. Dan mereka akan sulit mengatakan tidak ketika seseorang membutuhkan bantuan. Ciri-ciri superhero syndrome diantaranya ialah selalu merasa bertanggung jawab atas semua orang. Kamu merasa wajib menyelesaikan masalah orang lain, bahkan jika itu di luar kendalimu. Jika seseorang menderita, kamu merasa bersalah jika tidak membantu. Ya, mengabaikan diri sendiri. Kesehatan fisik dan mentalmu terganggu karena selalu fokus pada orang lain. Kamu sering kelelahan, stres, atau bahkan mengalami semacam bingung mau ngapain, atau bisa jadi jika lebih jauh malah sering merasakan hal-hal aneh atau bahkan sakit-sakitan. Dan biasanya kamu juga akan sulit meminta atau menerima bantuan karena kamu sudah terbiasa memberi. Tapi merasa tidak nyaman saat menerima bantuan. Ada semacam rasa bangga atau ego yang membuatmu ingin selalu mandiri. Kamu merasa harus selalu bisa membantu dengan cara terbaik. Kadang jika gagal, kamu menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak cukup baik. Ya, yang tentu kamu pasti kesulitan mengatakan tidak meskipun sudah terlalu banyak beban. Karena kamu takut mengecewakan orang lain atau dianggap egois, bahkan dengan alasan yang macam-macam lah. Tapi tahukah kamu dampak negatif dari superhero syndrome? Terlalu banyak memberi energi pada orang lain tanpa mengisi ulang energimu sendiri, itu bisa membuatmu menjadi emosional.
dan nanti akan membawa dampak yang lebih jauh, yaitu ketika orang lain tidak menghargai atau mengakui usahamu, kamu akan mudah frustasi dan kecewa. Kalau bisa diutarakan sih mending, tapi kalau hal itu dipendam dan menjadi pembiasaan, akan menjadi tumpukan sampah di bagasi bawah sadar kita. Dan orang lain akan terbiasa menerima darimu, tapi kamu tidak pernah mendapatkan dukungan yang sama. Nah, itu udah resiko. Dan lagi, jika kamu terlalu fokus pada orang lain hingga lupa apa yang benar-benar kamu butuhkan atau inginkan, hilanglah identitas dirimu. Lalu bagaimana cara untuk menemukan keseimbangan? Caranya, pertama adalah sadari bahwa kamu bukan penyelamat semua orang. Kamu harus tahu setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Menolong sih boleh, tapi tidak harus selalu menjadi solusi bagi orang lain atau semua orang. Belajarlah mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, karena tidak semua kata tidak itu berarti salah. Menolak tidak berarti kamu itu egois, tetapi justru kamu menghargai batasan diri. Pilih bantuan yang memang bisa kamu berikan tanpa mengorbankan diri sendiri. Dan yang lebih penting adalah prioritaskan diri sendiri tanpa rasa bersalah. Jaga kesehatan fisik dan mentalmu sebelum membantu orang lain. Ingat, kamu juga berhak mendapatkan cinta dan perhatian yang kamu berikan pada orang lain. Izinkan orang lain menghadapi masalahnya sendiri. Dan kamu harus tahu bahwa terkadang dengan tidak membantu, kamu justru memberi mereka kesempatan untuk tumbuh. Bantu sebatas memberi arahan, bukan mengambil alih tanggung jawab mereka. Latih diri untuk menerima bantuan, itu juga perlu. Biarkan orang lain juga berkontribusi dalam hidupmu. Jangan takut terlihat lemah, karena menerima bantuan adalah bagian dari hubungan yang sehat. Menolong orang lain adalah hal baik, tetapi jika itu membuatmu menderita, maka itu bukan lagi kebaikan, melainkan pengorbanan yang tidak sehat. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, baru kamu bisa benar-benar memberi dari tempat yang penuh, bukan tempat yang kelelahan. Semoga bermanfaat.